warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya baik semua ya. Alhamdulillah. Tetap semangat belajar. Mari kita lanjutkan untuk materi pelajaran kali ini. Saya ingatkan kembali, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang sudah subscribe, terima kasih yang banyak. Baik, tanpa banyak basa-basi, kita lanjutkan pelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5 tema 1 organ hewan dan manusia. Subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Kita kali ini sampai pada pembelajaran kelima. Nah, ayo mengamati macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Apa aja kira-kira? Nah, hipertrofi yang pertama ya. Yang pertama, hipertrofi, kelainan otot yang besar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan, seperti angkat beban ya, angkat barbel ya, dan sebagainya. Tapi tentunya akhirnya membesar seperti adirai kemarin. Nah, contohnya itu ya, gambar itu yang sebelah kan masih kecil, yang sebelahnya sudah besar. Nah, itu karena berlebihan. Yang kedua, atrofi, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, pada gambar itu ya, itu bukan karena kekurangan gizi, tapi ototnya itu mengecil sehingga hampir terlihat tulangnya ya. Itu ada atrofi. Gambarnya menakutkan sekali, seperti ya, tulang yang berselimut kulit tadi ya. Stiff atau kaku leher, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, pada gambar tersebut akhirnya memar ya, memar bengkak itu. Jadi akhirnya itu buat menoleh gitu aja nggak bisa, itu sakit itu karena stiff atau kaku leher. Jadi untuk menoleh harus dengan badannya sekalian. Kalau lehernya saja nggak bisa, itu stiff ya. Yang selanjutnya adalah tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus yaitu itu menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Ingat, tetanus itu termasuk bahaya. Ini dapat menyebabkan kematian. Ini tetanus kejang-kejang, kejang-kejang ya, seperti orang ayam itu ya, itu tetanus itu juga berbahaya juga, mematikan ya ternyata yang itu. Terus ciri-ciri komik. Sekarang masuk pada ciri-ciri komik. Komik adalah cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna. Komik umumnya berisi cerita fiksi seperti karya sastra lainnya ya, itu komik. Nah, cirinya apa aja? Yaitu yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita, pesan dan informasi yang disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Komik itu ada teksnya, ada gambarnya ya. Yang kedua, proporsional sesuai dengan isinya. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami, bukan terlalu tinggi bahasanya ya. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Kata komik itu berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Kalau kalian membaca komiknya Shinchan, itu banyak sekali cerita lucunya atau humornya ya. Doraemon pun juga sama.
Demikian juga namun ada pula komik yang isinya itu horor gitu ya, atau hantu-hantu. Jenis-jenis komik. Berdasarkan jenis ceritanya, komik dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Ini berdasarkan ceritanya. Yang pertama, komik edukasi atau pendidikan. Komik edukasi memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai hiburan, dan yang kedua, media edukatif atau pendidikan. Komik edukasi dapat berisi ilmu pengetahuan atau informasi penting lainnya. Yang kedua yaitu komik promosi atau iklan. Nah, komik promosi berfungsi untuk keperluan promosi sebuah produk, entah itu makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Komik ini dapat menumbuhkan imajinasi pada dunia anak. Visualisasi komik promosi biasanya menggunakan figur superhero. Nah, ini biasa kita jumpai pada majalah-majalah, biasanya ada itu komiknya itu menggunakan tokoh-tokoh superhero ya. Nah, itu Avengers dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada komik wayang. Komik wayang merupakan komik yang bercerita tentang kisah pewayangan seperti kisah Mahabharata dan Ramayana. Komik jenis ini di Indonesia muncul pada tahun 60-70-an. Beberapa komik yang mengawali masa ini antara lain lahirnya Gathotkaca karya Kengpo, Raden Palasara karya John Loe, dan Mahabharata karya R.A. Kosasih yang sangat terkenal terbitan Melodi dari Bandung. Kalau saya ingat itu Pangeran Palasara itu Pangeran Palasara merawat anak burung di atas kepalanya. Coba kalian cari, itu di internet juga ada itu gambarnya ya. Yang lainnya komik silat. Komik silat merupakan komik yang berisi adegan laga atau pertarungan beberapa. Contohnya antara lain yaitu komik Wir Sableng dan Si Gua dari Gua Hantu. Ya, itu. Lanjut membuat komik. Setiap komikus atau orang membuat komik memiliki teknik atau tahapan tersendiri dalam proses pembuatan komiknya. Berikut tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya ya. Yang pertama, membuat plot, struktur, rangkaian urutan cerita. Dan sebagaimana ini di plot ya, diurutkan. Yang kedua, membuat frame, bingkai-bingkai yang digunakan untuk tempat menggambar dalam komik, di kayak kotak-kotak, kayak ada gambarnya gue ya. Yang ketiga, membuat detail gambarnya si model seperti mangga, tone atau bagaimana. Yang keempat, menambahkan dialog di tahap akhir setelah semua selesai, ada percakapan tulisannya itu ya. Yang terakhir, mewarnai gambar setelah menggambarnya selesai. Namun ada juga komik yang hanya hitam putih aja, nggak ada gambarnya, hanya menonjolkan alur ceritanya saja. Meskipun gambarnya itu hitam putih saja, tidak ada warnanya, kadang alur ceritanya aja sudah membuat para pembacanya suka. Saya dulu juga suka baca komik seperti Dragon Ball, itu saya hampir sampai episode buku ke berapa ya itu, 30 berapa itu. Saya suka sekali, meskipun pada waktu yang tampil itu komiknya masih hitam putih, belum ada yang warna, dan saya membacanya itu nggak beli, saya harus menyewa atau rental. Tapi saya suka membaca komik, dan bahkan sampai sekarang pun saya masih suka membaca komik ya. Itu refleksi. Nah, apa yang sudah aku pahami kali ini? Kali ini kita sudah belajar tentang yaitu kelainan dan gangguan atau penyakit pada otot manusia. Nah, selain itu tadi kita juga mempelajari tentang ciri-ciri sebuah komik. Apa aja tadi ciri-cirinya? Ya, sudah kita bahas. Yang terakhir kita juga belajar tentang jenis-jenis komik. Ingat, jenis komik yang pelajari yaitu tentang berdasarkan ceritanya ya. Itu yang kita pelajari. Nah, agar kalian lebih matang lagi, kalian lebih paham lagi, kalian nanti bisa mengerjakan LKS-nya latihan pembelajaran 5 ya pada halaman 89. Tidak usah dikumpulkan, Baik, sekian dulu pembelajaran kali ini. Jangan lupa kritik sarannya ya, agar nanti pembelajarannya akan datang bisa lebih menarik lagi. Ingat, tetap semangat belajar. Demikian tadi pelajaran kali ini. Bagaimana? Semua sudah paham? Semua sudah dimengerti? Baiklah ya, yang akan datang pasti lebih seru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.